datang. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Yuk teman-teman, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami akan beribadah dan memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah kami ibadahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jesus said, come follow me. Mark 1, verse 17. With my heart and what I say, I will follow Jesus every day. Over here, over there. I will follow Jesus everywhere. Over here, over there. I will follow Jesus everywhere. Jesus said, come follow me. Mark 1, verse 17. With my heart and what I say, I will follow Jesus every day. Over here, over there. I will follow Jesus everywhere. Over here, over there. I will follow Jesus everywhere. Over here, over there. Let's follow Jesus everywhere. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Miss Vian ya. Ayo, udah siap mendengarkan firman Tuhan? Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan supaya firman yang disampaikan boleh kami terima, tumbuh bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah teman-teman, sebelum kita mulai firman Tuhan, Miss mau minta nih, ayo semua teman-teman duduk yang rapi. Duduk yang manis ya, jangan ada yang miring ke kanan, miring ke kiri, jangan ada yang duduknya bungkuk atau duduk lagi nyantai-nyantai nih kayak di tempat tidur. Ayo, semuanya duduk dengan rapi. Oke, semua sudah? Karena kita mau beribadah, kita mau menghormati Tuhan kita. Nah, barusan Miss menyampaikan apa yang menjadi kehendak Miss, yaitu Miss ingin kita semua duduk rapi dan menghormati Tuhan saat beribadah. Teman-teman tahu nggak sih, bukan cuma Miss aja loh yang punya kehendak, tapi Tuhan kita juga memiliki kehendak. Dan Tuhan ingin kita mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Miss, apa itu kehendak? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kehendak adalah keinginan atau harapan yang keras. Nah, setelah kita mengetahui apa itu arti kehendak, ada yang tahu nggak nih apa kehendak Tuhan buat kita semua? Oh, ada yang jawab nih. Oke, good. Jadi, kehendak Tuhan untuk kita adalah menjadi serupa seperti Kristus, di mana Roh Kudus mengubah hidup kita agar kita bisa menjadi seperti Kristus. Ayo, teman-teman ingat gak nih? Kalau kita diciptakan segambar dan betul, segambar dan serupa dengan Kristus. Artinya, kita memiliki karakter seperti Kristus, kita berpikir seperti Kristus, kita bertindak seperti Kristus, dan masih banyak lainnya. Dan Miss mau kasih tahu nih, mengikut Kristus itu artinya ketika kita disakiti, ketika kita dikecewakan, kita tidak boleh dendam. Kenapa, Miss? Karena Tuhan kita tidak dendam. Jadi kalau kita dendam, artinya kita gagal dong mengikuti kehendak Tuhan. Artinya kita gagal dong menjadi serupa seperti Kristus. Sampai di sini teman-teman paham ya? Kemudian, Miss mau nanya, Miss. Kita nih udah tahu nih kehendak Tuhan itu apa. Terus bagaimana caranya untuk hidup dalam kehendak Tuhan? Good question teman-teman. Miss mau kasih tahu nih. Ada 4 cara supaya kita bisa terus hidup dalam kehendak Tuhan. Yang pertama adalah hidup fokus dengan Tuhan. Ayo, Miss mau ngajak kita semua sama-sama banyak baca Alkitab.
banyak berdoa, rajin beribadah ya. Jangan fokuskan hidup kita untuk main HP, untuk menghabiskan waktu, untuk hal-hal yang tidak berguna. Oke, sepakat ya teman-teman? Kita banyak baca Alkitab ya. Kemudian yang kedua adalah menjadikan Alkitab sebagai pedoman hidup kita. Nah, Miss mau nanya nih, teman-teman pernah main blog nggak? Yang seperti ini nih, yang kecil-kecil gini. Nah, bisa nggak teman-teman mainin blog ini tanpa menggunakan buku pedoman? Mungkin bisa sih. Awal-awalnya mungkin kita bisa main. Oh, susunnya gini. Tapi Miss percaya akan ada waktunya di mana kita bingung, kita putus asa. Aduh, ini harus gimana lagi nih? Aduh, bingung, nggak tahu nih harus gimana susunnya supaya bisa menjadi seperti ini. Nah, sama seperti kehidupan kita, teman-teman. Saat kita sedang putus asa, saat kita sedang bingung, kita tidak tahu harus melakukan apa. Gampang, kita stop menggunakan pikiran kita sendiri dan kita mulai membuka manual book. Kita tinggal membuka Alkitab kita. Di Alkitab sudah ada step-step yang harus kita lakukan, sama seperti manual book pada permainan ini. Sampai di sini teman-teman paham ya? Jadi ketika kita kecewa, ketika kita putus asa, kita tidak tahu harus mau ngapain, stop menggunakan pikiran sendiri. Ayo buka Alkitabnya, kita baca dan kita lakukan apa yang tertulis di Alkitab kita. Teman-teman paham ya? Nah, langkah ketiga adalah jangan buru-buru mengambil keputusan. Kenapa teman-teman? Karena kadang keputusan yang kita ambil itu belum tentu benar. Belum tentu itu yang menjadi kehendak Tuhan. Contoh, saat kita dihadapkan dengan dua buah pintu A dan pintu B. Karena kita lihat pintu A lebih dekat dengan kita, ya udah deh, gak usah doa dulu, ambil aja pintu A. Ternyata salah teman-teman. Ternyata di balik pintu A itu jalan buntu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jalan balik, kemudian baru menuju ke pintu B. Kan sayang teman-teman, udah habisin waktu, habisin tenaga, dan sia-sia. Jadi, ayo kita jangan buru-buru ambil keputusan ya. Sebaiknya kita berdoa dulu sebelum mengambil keputusan. Dan langkah keempat yang terakhir adalah konsisten. Ingat, dalam melakukan kehendak Tuhan, tidak bisa saat kita sedang happy aja kita mau melakukan kehendak Tuhan. Gak bisa gitu ya. Harus konsisten dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, kita tetap harus melakukan kehendak Tuhan. Sampai di sini teman-teman paham ya? Jadi Miss ingatkan lagi nih. Yang pertama, kita harus mengerti kehendak Tuhan, yaitu menjadi serupa seperti Kristus. Yang kedua adalah kita punya 4 cara untuk tetap terus hidup dalam kehendak Tuhan, yaitu fokus dengan Tuhan, jadikan Alkitab sebagai pedoman, jangan buru-buru ambil keputusan, dan konsisten. Miss mau kasih tahu nih yang terakhir. Teman-teman tahu nggak? Ketika kita mengerti kehendak Tuhan, maka Tuhan akan mengarahkan apa yang harus kita lakukan. Jadi kita tahu harus berbuat apa supaya kita mencapai tujuan. Ada amin teman-teman? Oke, dan jangan lupa ayat hafalan kita pada minggu ini adalah Efesus 5 ayat 17b. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengikuti kehendak Tuhan. Sekali lagi ya, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Miss tunggu video kalian ya. Sekarang waktunya kita untuk activity. Nah, activity kita hari ini adalah bermain games. Games apa yang akan kita main ya? Penasaran? Udah siap? 1, 2, 3. Tang! Nah, apa ini ya? Kok bingung sekali banyak jalan ya? Nah, teman-teman, ayo fokus coba. Memang sih ada banyak jalan yang membingungkan nih. Tapi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui dulu tujuannya harus kemana nih. Setelah kita tahu tujuannya, pasti kita tahu jalan mana yang harus dilalui. Coba lihat, tujuan kucing yang ada di bawah sana adalah ke rumah tuannya. Lihat, tuannya udah manggil-manggil nih, come here. Lalu, jalan mana yang harus dilalui si kucing untuk mencapai rumah tuannya? Coba teman-teman cari. Ayo pelan-pelan ya, fokus, jangan sampai salah jalan.
Oke, sepertinya jalannya lancar nih. Wah, Miss lihat sudah ada yang sampai nih. Wah, hebat, teman-teman hebat. Udah pada sampai nih. Oke, dan ini dia jawabannya. Tada! Miss percaya pasti teman-teman banyak yang berhasil ya. Good job teman-teman. Nah, teman-teman, dari games yang kita mainkan tadi, Miss mau kasih tahu nih. Sometimes dalam kehidupan kita itu seperti berada di dalam labirin, di mana ada banyak jalan yang membingungkan. Ada jalan yang kita pikir, ini bener nih, tapi ternyata salah teman-teman. Tapi jangan khawatir, asalkan kita tahu kemana tujuan kita fokus, maka kita tahu jalan mana yang harus kita lalui. Mengerti kehendak Tuhan juga seperti ini loh teman-teman. Saat kita tahu, kita mengerti kehendak Tuhan, ingat, Tuhan akan mengarahkan kita ke arah yang benar. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu jalan mana yang harus kita lalui. Dan akhirnya kita berhasil mencapai tujuan. Kita berhasil melakukan kehendak Tuhan. Semoga teman-teman semua paham ya. Oke, sekarang firman Tuhan kita dan activity kita selesai sampai di sini ya. Ayo kita berdoa. Ayo teman-teman, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman dan games yang sudah kami mainkan. Kami berdoa supaya firman yang sudah disampaikan boleh kami terima, tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Ajari kami ya Tuhan untuk mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan. Kami sekarang mau berdoa buat gereja kami. Tuhan berkati Tuhan. Biar kehadirat-Mu semakin nyata dan terus nyata di dalam gereja kami. Kami juga mau berdoa buat kota kami Palembang dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami lepaskan damai sejahtera. Kami lepaskan kesembuhan atas Indonesia, atas kota Palembang. Tuhan, sembuhkan setiap orang-orang yang terkena sakit COVID Tuhan. Biar semua sembuh Tuhan di dalam nama Yesus. Pulihkan kembali ya Tuhan negara kami dan kota kami seperti sedia kala Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sekali lagi berdoa melepaskan shalom Tuhan. Kami melepaskan damai sejahtera-Mu dan kesembuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayub 42 ayat 2b, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA Gereja di 0857 95 kali 708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.